gitu ya. Ya, gelap juga ya. Cuma Udah gue pakai masker, bayangan aja gue main ke Hero. Itu security ngapain bang? Kamu buka kagak ngapain? Main aja kata gue, nggak boleh main ke tim. Ri, coba Ri. Nah ini terang nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Firman Tibo. Ini sekarang gua sama temen gua nih. Siapa ya? Adi, Anak Dieng. dia. Nah jadi kita malam nih mau cerita-cerita tentang sejarah Dieng itu seperti apa aja budayanya di sana. Terus apa sih mitos-mitos yang ada di sana tuh? Nah, bakal cerita-cerita lagi nih. Oke, jadi gimana Ri? Jadi di Dieng itu Dieng itu pernah dijajah sama Belanda. dulunya dijajah sama Belanda. Nah, kenapa orang Dieng itu banyak orang-orang sakti? Itu awalnya karena kita nggak punya senjata apapun yang bisa buat melawan mereka, tapi kita punya kekuatan mistis itu yang ya ada yang bilang dulu bisa ngumpet dengan jadi kecil, jadi apa, mereka bisa melawan Belanda dengan itu. Jadi kecil, jadi dia bisa ngumpet di sampai apa ya, tutupan pintu aja dia bisa ngumpet gitu, saking kecilnya orang jadi kecil gitu. Lubang kunci, masuk lubang kunci. Iya, masuk gitu. Lubang kunci. Serius loh. Masuk lubang kecil-kecil, bisa masuk ke rumah, ngumpet di pohon segala macam. Tapi nggak bisa berubah jadi hewan lain gitu. Wah, nggak bisa kali itu kayaknya. Kalau itu harus pakai topeng kali ya. Pakai topeng. Kan kalau di Jakarta itu si pitung berubah jadi ayam gitu. Kalau ini jadi kecil doang. Jadi kecil yang apa ya, yang pernah gue denger sih itu. Jadi banyakan orang dulu tuh bisa berubah jadi kecil, terus bisa ngikut orang tuh dari telapak kakinya. Tapi banyakan mitos itu apa ya, merasa kayak benar karena setiap anak dan cucunya itu ada kelebihan sendiri-sendiri gitu. Makanya ya kayak percaya nggak percaya jadinya gitu. Bisa gitu ya. Itu legenda apa emang cerita turun menurun? Itu cerita turun menurun kali ya, dari mbah. Wih, berarti benar adanya gitu ya. Ya kemungkinan besar ada kali ya yang bisa dibenarkan. Cuman udah nggak ada sekarang. Udah nggak ada. Sekarang kalau masih ada kayak gitu mungkin udah diserang sama pasukan hijau dari katak laut. Nah itu salah satu ceritanya, legendanya. Oh, salah 10 itu. Salah 19. Salah 10 0 dong. Ya udah alhamdulillah gua langsung keringetan. Lumayan panas. Sini dulu, bentar dulu, belum rapi ya lu. Gimana ntar kalau langsung bentar keringetan dulu. Kecap ada enggak? Bentar dulu, bentaran. Ntar gue biar nggak susah ngekat ngedit videonya. Jadi gimana nih? Ada sesuatu yang bisa diperbincangkan tentang Dieng kah, atau mau dipertanyakan oleh para penonton di rumah? Tahu nggak asal usul nama Dieng sebagai orang Dieng asli? Dieng itu terdiri dari 5 kosakata. Dieng. Jadi di itu apa ya? Di itu nama, misalkan di Jakarta gitu. Nah, Eng itu ini suatu kerajaan yang terselundup. Oh, Eng elemen itu ya, avatar ya. Lagi ngarang aja susah. Kan kuliah di Jerman di Eng.
Gelarnya di Eng. di Di Eng Eng. berarti Eng itu avatar udara. avatar udara tuh. Makanya Dieng itu disebut juga kota di atas awan ya. Ya, Jadi disebutnya Dieng. karena kalau lu ke Dieng Hmm. dari setelah subuh jam 5 sampai jam 7 itu Dieng itu tertutup sama awan. Itu dimanapun dengan musim apapun itu Dieng selalu seperti itu. Makanya Dieng dijuluki Dieng negeri di atas awan. Negeri di atas. Yoi. Kalau yang soal yang rambut gimbal itu di Dieng bukan sih? Yoi. Di Dieng juga. Nah itu gimana? Kok bisa ada kayak gitu? Kayaknya sakral banget. Itu kenapa bisa sakral, karena tuh itu hanya bisa turun menurun kalau orang Dieng asli menikah dengan orang Dieng asli. Kemungkinan besar anaknya itu bakal ada tuh gimbal. Ataupun ya kadang ada 1, 2, cuman itu menandakan kalau mereka tuh bener-bener orang Dieng gitu, Asli Dieng. Cuman lagi udah jarang banget, soalnya banyak kan udah sekarang campuran itu ya. campuran gitu, orang Dieng nikah sama orang mana, orang Dieng sama nikah sama. Kalau lu sendiri asli kan? Kalau gua asli, cuman nyokap bokap kan bukan asli Dieng. Nyokap asli Dieng, cuman bokap asli Purwokerto, jadinya nggak ada garis ke situ. Garis kan dari ini bang. Nah itu rambut gimbalnya konon katanya kan nggak sembarangan tuh mau dipotongnya gitu kan, ada upacaranya gitu. Itu mitosnya gimana? Apa kalau salah potong bencana apa gimana tuh? Apa ya, jadi pemotongan rambut gimbal itu kan setahun sekali. Itu satu anak apa seluruh anak? Satu anak yang dipotong. Dan yang mampu dan yang udah mampu gitu. Soalnya Maksudnya mampu? setiap pemotongan rambut gimbal itu kan ada permintaan yang harus dipenuhin. Oh, permintaan anaknya. Ada yang minta bapaknya nikah lagi, ada yang minta banyak kayak gitu. Juga ada yang minta bapaknya bikin kampus, bikin rumah sakit, jadinya agak susah jadinya. Jadi harus benar-benar udah mampu dulu gitu. Ya kalau teman-teman gue sendiri banyak kan dia paling sederhana lah, minta Vespa lah, minta rokok Samsu apa segala macam, baru dibeli, dipotong baru dibeliin tuh. Nah itu pas dipotongnya itu umur berapa tuh? Bebas umur berapa aja, Oh. asalkan orang tuanya udah mampu. Udah daftar sebelum bulan Agustus baru tuh ada prosesi ada pemotongan. waktunya juga. Ada, jadi setiap awal Agustus pemotongannya. Nah itu juga orang Dieng. Akam sih dia. Dieng. Nah terus ada apa lagi nih mitos-mitos di Dieng atau sejarah Jadi Dieng dulunya? Dieng itu kota di atas awan, negeri lah, bisa negeri ataupun kampung ataupun desa. Tapi dia terletak di ketinggian yang hawanya tuh dingin banget gitu. Tapi di sana tanahnya itu seperti tanah yang ada di kota-kota gitu. Jadi gemburnya, terus jadi dulu diceritain tuh katanya Dieng pernah tenggelam sama lautan gitu. Makanya di Dieng ditemuin banyak karang-karang, banyak batu-batu yang adanya cuma di laut doang gitu. Iya banyak sih. Itu juga katanya kan hampir seluruh wilayah di daratan ini kan tertutupin sama lautan dulunya. Iya. Ya. Itu pas apa ya? Nabi siapa itu? Nabi Nuh. Idris. Nabi Nuh ya. Iya, kan banjir Banjir bandang. Nah katanya si kapal Nabi Nuh kayunya dari kayu Jawa ya, dari daerah sana ya. Ya katanya.
Kayu jati katanya ya. kayu jati. Itu dari Jawa Tengah. Iya, emang kayu yang terkuat kayu apa kalau nggak kayu jati? Kayu sih banyak kan orang yang paling bilang kalau kuat tuh kayu jati, cuman ada yang bilang juga kayu apa tuh namanya dari Kalimantan itu lebih ada yang apa ya, kesamaan lah gitu mirip, cuman bukan kayu jati. Ini karena mistisnya yang hampir sama Kalimantan dengan Jawa jadinya disama-samain. Terus Udah keringetan gitu. terus apa lagi coy? Panas banget dari sono. Terus apa lagi coy? Singkongnya matang tuh. Apa ya? Di Dieng itu. Jadi Dieng itu penuh kultur, penuh cerita, budaya, agama, itu masih apa ya, satu banget. Makanya kejawen itu di Dieng itu masih kental gitu. Orang-orang yang setiap, jadi apa ya, orang Hindu, orang Islam di sana masih banyak, jadinya rukun antara agama tuh di sana masih berasa. Dieng itu kan deket sama Bromo ya? Deket Oh, nggak sih? jauh. Jauh. Bromo, Tapi ada jauh, ini nggak Bromo sih? Jawa Timur. Oh, jauh ya. Sama lah kayak sini ke Dieng ke Bromo. Sama. Jauhnya. Terus apalagi yang di Dieng? Kalau Dieng itu kan lebih dekatnya sama Candi Borobudur, Candi Prambanan. Oh gitu. Soalnya kan dulunya kan dibilangnya kan kerajaan. Jadi Dieng itu kerajaan, punya kerajaan apa? Ada tetangga juga punya kerajaan itu di Candi Prambanan, Candi Borobudur. Ada juga di candi daerah Karanganyar. Jadi banyak candi. Nah di Dieng itu banyak candi juga. Ada Candi Arjuna, Candi Bismo. Nah candi-candi itu sampai sekarang ya masih jadi ritual orang-orang Dieng itu buat apa ya, kayak punya sesuatu yang harus dibagi gitu, yang diberi untuk bumi ini gitu. Itu suka katanya, gue mah nggak tahu itu. Di Dieng itu dulu jadi pusatnya ini enggak sih, pemerintahannya Majapahit dulu. Yang setahu gue tuh Dieng tuh kerajaan Majamanis kalau nggak salah. Majamanis. Majamanis gitu. Makanya orangnya pada asem-asem gitu ya. Asem kecut kadang-kadang. Manis. Nah terus ada apa lagi nih coy di Dieng coy? Wah banyak banget di Dieng. Sunrise terbaik tuh di Dieng. Cewek-cewek yang kalau jam 9 pagi pipinya pada merah Di Dieng. Kirain habis ditabokin. Iya, tabokin sama suaminya biasanya tuh. Itu kalau cerita tentang Dieng tuh sebenarnya nggak apa ya, nggak panjang gitu. Panjang karena kitanya masih belum tahu kebenarannya, karena itu jadi ya bahan obrolan orang-orang tua dulu gitu. Jadinya kita sebagai anak muda sekarang jadinya hanya mendengarkan dan apa iya sih, kok bisa. Iya karena kalau dipikir secara logis gitu kan, orang jadi kecil bisa muat lubang kunci, bisa ngumpet, kagak mungkin nih. Belanda menyerang, kalau orang dia nggak bisa bertahan diri, kita udah habis, mungkin orang dia udah nggak ada. Iya, itu kemana itu ilmu-ilmunya ya? Mungkin itu ilmu yang dapat dari Pak Bayong kali ya. Pak Bayong masih ada nih. Bu Asti. Kalau Asti bukan jadi kecil, jadi gede. Kayak Nyonya Pak. Oke, ada lagi nggak coy?
menurut gua kalian harus subscribe channel ini aja sih. Sudah Ya itu cukup. ntar lah. Ini apa, kita mau tahu nih sejarah legendanya apa sih yang di sono gitu kan, apa sih yang orang-orang nggak tahu gitu. Jadi di Dieng itu banyak legenda yang ter apa ya, yang belum terbuka, Pecahkan. terpecahkan gitu. Kalau Makanya- nggak legenda Astrea boleh. Makanya di Dieng tuh banyak motor-motor legenda, Oh, banyak oke. Vespa, banyak itu karena itu. Orang belum tahu, belum tahu aja. belum tahu aja. Coba ke dia, masih banyak legenda. Masih gue liatin. Apalagi Vespanya Hmm. banyak. Kalian pagi-pagi minum ciu di Dieng itu berasa kayak kalian tuh lagi tidur di awan bagian selatan, tau nggak? Kenapa? Hangat, Hangat, terus hangat sedep lah pokoknya gitu. panas dingin, Lah segar panas segar. kelihatannya. Lagi nggak coy? Udah, kalau nggak ada nggak tutup. Tutup aja. Nah itu jadi cerita legenda di Dieng tuh. Orang jadi kecil, nggak logis kan ibaratnya. Terus ada budaya kultur tentang pemotongan rambut gimbal. Terus tiap bulan Agustus datang aja tuh pasti ada ya. Ya, Mm-mm. tanggal 3 lu. Hah? Tanggal 3. Tanggal 3 Agustus. Tanggal 3 Agustus coy. Jadi yang mau ke acara pemotongan rambut gimbal di Dieng itu tanggal 3 Agustus teman-teman. Sono. Terus kalau mau lihat orang yang jadi kecil gitu, sono aja dah, siapa tahu nemu ya enggak. Ya dulu awalnya adanya film The Hobbit itu dari Dieng. The Hobbit dari Dieng ya. The Hobbit, terus film Captain America dulu kan. Jangan-jangan tuyul dari Dieng bukan ya? Wah, itu jangan ditanya, tuyul di sana banyak banget. Banyak. Tuyul, terong-terongan, capek-capekan banyak kalau malam. Mbak Yulnya ada nggak di sana? Bayunya dari Tegal. Oh, dari Tegal. Tuyul. Tapi bukan lah ya, tuyul kan goib ya, kalau ini manusia ya. Yoi. Beda. Oke, sekian obrolan tentang legenda di Dieng bersama Adi, anak Dieng. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada singkong beneran bang? Ada singkong beneran.